Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, memberkahi segala aktivitas kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Qadarullah tidak bisa nampak, Allah alam. Insyaallah khair. Tadi kelupaan untuk restart. Kita rekam dan juga saat ini live di di akun Facebook atau YouTube Allah alamnya di Kepemudaan. Sama ini live di Mantabah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hadis yang kita bahas ini adalah hadis yang ke-313. Hadis yang ke-313. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Ini hadisnya, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad beliau bersabda, la yajzi waladun walidan, seorang anak itu tidak akan bisa membalas jasa ataupun kebaikan orang tuanya. Masyaallah. Illa ayyajidahu mamlukan, kecuali dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan mamluk, artinya menjadi seorang budak. Padahal saat ini budak sudah nggak ada, ada, tidak diterapkan, sudah nggak ada sistem perbudakan, sehingga celah untuk membahas orang tua ini sudah nggak ada celahnya. Fayashtariyahu fayu'tiqahu, kemudian dia membelinya dan juga kemudian dia memerdekakannya. Ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, itu adalah saking besarnya jasa orang tua, peran mereka terhadap anak-anaknya. Ini yang perlu untuk kita ketahui, khususnya untuk anak-anak baik saat ini usianya telah yang masih kecil, remaja, ataupun mungkin yang telah sepuh tapi orang tuanya masih ada. Ini idealnya mestinya untuk anak-anak ataupun orang tua yang punya anak diajak untuk menyimak kajian-kajian semacam ini. Sehingga nanti kalau misalnya hanya orang tua saja yang menyimak sedangkan anaknya tidak menyimak, maka orang tua hanya tahu hak, anaknya nggak tahu kewajiban mereka. Anaknya nggak tahu kewajiban mereka. Semoga nanti yang antum dapatkan, yang kita dapatkan dalam majlis ta'lim bisa ditular-tularkan kepada anak-anaknya yang mungkin kebetulan saat ini sedang berhalangan ataupun belum tergerak untuk ikut ngaji, ataupun belum ada ajakan orang tuanya, ataupun belum ada ajakan oleh orang tuanya. Ya ikhwah sekalian, tadi ini adalah saking besarnya jasa orang tua, kebaikan mereka, peran mereka terhadap anak-anak mereka. Baik nanti peran mereka ini adalah di saat mereka itu mentarbiyah, mendidik mereka ataupun memelihara, menjaga tubuh anak-anaknya, fisik anak-anaknya dengan cara diberikan suatu nafkah. Biasanya begini ya ikhwah sekalian. Biasanya kalau kaum wanita ataupun seorang wanita, mereka ada kekhawatiran. Apa itu? Kekhawatirannya adalah lebih banyak di saat mereka itu belum menikah.
Khawatir dari segi apa? Nanti jangan-jangan nggak laku menikah. Nanti jangan-jangan ini menikah dengan siapa? Misalnya ada kekhawatiran di sana. Kemudian dia setelah menikah, maka nanti sudah mulai berkurang. Karena kenapa? Karena dia ini sudah ada yang nanggung. Dari segi apa? Dari segi pengurusan yang sebelumnya diserahkan kepada orang tua, kemudian diserahkan kepada suami si anak perempuan ini, sehingga dia sudah mulai agak ringan. Beda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki sebelum mereka menikah, yang nanggung orang tuanya ini. Mereka kadang-kadang cuek bebek di saat orang tua sibuk untuk mencari pekerjaan, atau sibuk untuk bekerja, sibuk untuk mengerjakan mungkin berupa lemburan kerjaan. Anak-anak nyantai saja dia, tidak tergerak sama sekali. Gak ada tanda-tanda untuk membantu orang tuanya. Baru kemudian setelah dia menikah, ada penambahan yang berupa apa? Dia perlu ngurusi anak orang lain. Dia perlu ngurusi istrinya. Dia perlu mencari suatu pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dia perlu untuk kalau seandainya sudah hamil istrinya, sudah mikir ke depan, nanti ini beli pampers sebulan berapa ini. Nanti kalau berapa makan bayi per bulannya. Berapa harga susu kalau seandainya tidak menggunakan ASI, sudah pikir macam-macam. Artinya bahwa kaum laki-laki ataupun khususnya pada umumnya adalah orang tua, mereka itu mentarbiyah anaknya, ngurus nafkah anak-anaknya semenjak mereka itu dikandung oleh ibunda mereka. Mereka mentarbiyah dari segi jasadiyahnya, kemudian tarbiyah dari segi ruhiyahnya. Sudah dari kecil orang tua kita ngajari sopan santun kepada anak-anaknya. Bagaimana cara makan yang benar, apakah dengan menggunakan tangan kanan ataukah menggunakan tangan kirinya. Yang dahulukan di saat masuk ke kamar mandi itu kaki kanan atau kaki kiri. Doa apa saja yang perlu untuk dibaca di saat dia masuk kamar mandi, di saat dia menggunakan pakaian, di saat dia masuk rumah, di saat dia bermusafir, di saat dia naik kendaraan. Semua yang ngajari adalah orang tuanya. Jasa-jasa semacam ini ya ikhwas sekalian, tentunya ini adalah suatu hal yang mustahil bisa dibalas oleh anak-anaknya. Apalagi di saat anak misalnya dalam keadaan susah, ini orang tuanya dia senantiasa ikut susah juga. Mikir macam-macam. Jadi kehidupan mereka dipenuhi dengan memikirkan nasib anak-anaknya, dalam tanda kutip ya, nasib anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tentang masalah walad ini atau seorang anak ini adalah majbanah. Majbanah itu apa? Majbanah itu adalah anak ini menyebabkan orang tua menjadi pengecut, menjadi takut. Takut dari segi apa? Memikirkan anaknya, jangan-jangan nanti anaknya di saat misalnya lagi belajar di suatu tempat kemudian dia kecelakaan, ada kekhawatiran di orang tua. Di saat anaknya ditaruh di tempat mungkin pesantren, jangan-jangan nanti dia nggak bisa makan, jangan-jangan semua muncul. Pikirkan semuanya oleh orang tuanya. Kekhawatiran orang tua, ketakutan orang tua terhadap anak-anaknya, ini nggak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang dia dalam artian dia belum menikah ataupun dia belum punya anak. Jadi dua hal ya ikhwas sekalian yang hanya sekedar bayangan saja. Apa yang pertama? Bayangan apa ini? Bayangan untuk merasakan si anak ini atau kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang ataupun belum dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak. Ataupun termasuk mawaddah warahmah. Di saat seorang itu berada di ikatan rumah tangga, bagaimanakah rasanya mawaddah dan juga rahmah dengan seorang istri? Dan ini nggak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang belum menikah. Tayyib. Oleh anak-anak ini yang belum mempunyai seorang anak, sehingga dia nggak merasakan kekhawatiran orang tua terhadap si anak yang belum punya anak juga ini.
Oh, memang dia belum mempunyai suatu rezeki, belum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum menikah. Bagaimana mungkin dia punya anak? Sehingga si anak ini kadang-kadang dia durhaka terhadap orang tuanya adalah karena memang dia belum pernah merasakan rasa sakit orang tua di saat anaknya durhaka ataupun bantah perkataan orang tuanya. Dan mestinya ya ikhwah sekalian, seorang anak ini yang dia si A, dia sudah punya anak si B. Setelah dia punya anak, mestinya sikap terhadap orang tuanya itu berubah seharusnya. Tidak sebagaimana sebelum dia punya anak. Karena kenapa? Karena seharusnya dia sudah punya track record, sudah bisa membayangkan. Oh, ternyata begini ya, ngurus anak itu beratnya begini. Harus begadang malam di saat anak-anak dalam keadaan sakit, khawatirnya bukan main. Ini pun dirasakan oleh orang tua kita di saat kita masih kecil. Mestinya siap kita berubah terhadap mereka, terhadap orang tua kita yang masih hidup. Kalau nanti levelnya sama, penghormatan kita terhadap mereka sebagaimana sikap kita sebelum kita sendiri punya anak, maka ini belum ada suatu perkembangan sama sekali. Sehingga perlu untuk terus berdoa kepada Allah SWT, ya Rabb, mohon engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang berbakti terhadap orang tuanya. Itu yang perlu untuk kita laksanakan ya ikhwah sekalian. Tadi itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan majbanah dan juga mabkhalah. Mabkhalah itu apa? Mabkhalah itu adalah menjadikan orang tua kadang-kadang menjadi bakhil, menjadi kikir. Kenapa kok kikir? Karena mikir nanti ini uang mau diberikan kepada anaknya. Karena khawatir nanti anaknya nggak ada biaya sekolah. Karena khawatir anaknya nanti kurang gizi. Karena khawatir nanti anaknya kekurangan makanan, sehingga dia kadang-kadang tidak mau infak sebab mikir anaknya, walaupun toh ada faktor kesalahan di sana. Kemudian ada juga mahzana. Mahzana di sini apa? Adalah sesuatu yang membuat sedih orang tua. Kasus yang menimpa seorang anak, kesusahan yang menimpa seorang anak di saat misalnya seorang anak tersebut di meja hijaukan, dibawa ke pengadilan. Orang tua ikut merasakan kesedihannya, orang tua ikut merasakan keprihatinannya, orang tua merasakan ketidaktenangannya. Itu orang tua. Ini adalah orang tua kita. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, maka perlu untuk diperbaiki dari segi apa? Dari segi sikap kita kepada orang tua. Bakti kita kepada orang tua, walaupun toh jasa orang tua itu mustahil bisa dibalas, minimal kita itu mendapatkan suatu pahala melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kalian berbuat baik-baiklah. Termasuk di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sana'a lakum atau ilaikum ma'rufa falyukafi'hu. Barang siapa yang berbuat baik terhadap kalian, maka hendaklah kalian balas. Kalau kita merasa belum bisa membalasnya, maka minimal kita mendoakan. Orang tua kita ini yang jelas-jelas dibilang Nabi Muhammad SAW bahwa seorang anak itu nggak mungkin bisa membalas jasa orang tuanya. Kecuali orang tua dia seorang budak kemudian dibeli, kemudian kita merdekakan. Kita mengetahui ini, artinya seumur hidup kita gunakan untuk berbakti sama orang tua, kemungkinan besar belum bisa untuk membalas jasa orang tua kita. Tapi minimal melaksanakan ataupun ada usaha untuk membalas jasa orang tua kita. Kalau ada orang lain berbuat baik terhadap kita disuruh, ada tuntutan untuk membalasnya. Apalagi yang berbuat baik itu adalah orang tua kita, maka kewajibannya adalah di atas kewajiban. Minimal perlu untuk didoakan, didoakan. Tadi ini ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua terhadap seorang anak, kadang-kadang sikap orang tuanya tadi itu dibilang Nabi Muhammad SAW
adalah majbanah mabkhalah, membuat pengecut atau menjadikan pengecut, menjadikan takut, ataupun mabkhalah menjadikan kikir, khawatir jangan-jangan anaknya nanti tidak makan. Ada kekhawatiran di sana, mikir masa depan anaknya, sehingga ini si anak menjadi sesuatu yang membuat kesedihan orang tuanya, keprihatinan orang tua terhadap anak-anaknya di masa mendatang. Padahal ya ikhwas sekalian, di tema lain tentang masalah rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua umat manusia sudah mendapatkan jatah rezeki masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masing-masing mendapatkan jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup, maka tidak mungkin rezeki dia akan diambil oleh orang-orang lain, sesuatu yang mustahil. Allah lebih tahu kapan nanti dia mendapatkan suatu rezeki, di usia kapan dia akan mudah hidupnya, kapan dia mendapatkan suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh misalnya kita maksa-masakan diri untuk berjuang mati-matian di usia 30 tahun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tahu dan sudah menentukan bahwa si fulan dia rezekinya nanti dia dapatkan di saat usia 45 tahun misalnya, maka mustahil dia mendapatkan suatu rezeki yang dia harapkan, karena semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang penting kata Nabi Muhammad SAW adalah fajmilut talab, wattaqullaha wa ajmilut talab, kama qala alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah cara mencarinya. La yahmilannakum, kata Nabi Muhammad SAW, la yahmilanna ahadakumul istibta'ur rizqi ayatlubahu bima'siyatillah, kama qala alaihi wasallam. Jadi janganlah menjadikan kalian, kalau misalnya istita'ur rezeki, datangnya rezeki itu kita merasa terlalu lambat, ataupun mungkin agak lambat, ataupun mungkin rezeki agak seret, janganlah sampai mencari rezeki dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah cara untuk mencari rezeki. Semua rezeki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggungan rezekinya, ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu khawatir. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai membuat kita khawatir. Dan jangan sampai nyalahkan misalnya anak kita usia 30 tahun dikalahkan oleh temannya yang sudah sukses. Kita tahu anak-anak kita mungkin sebagian di antara mereka rajin untuk bekerja, rajin untuk mungkin mengikuti diklat-diklat untuk mengupgrade kemampuan mereka. Kalau sudah tahu model-modelnya begitu, kemudian kok belum lancar sebagaimana teman dia sekelasnya, jangan nyalahin. Jangan buat down hati anak kita. Jatahnya tidak akan diambil oleh temannya. Jangan sampai khawatir. Bimbing dia, ajak dia untuk berbisnis, kenalkan dia pada relasi-relasi. Allah akan memudahkan dan tanamkan ketakwaan ke dalam hati dia. Sepahit apapun hidupnya, jangan sampai mencari rezeki yang di sana ada unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajmilut talab, perbaiki cara mengais rezekinya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya ikhwas sekalian, menurut para sejarawan bahwa beliau itu mempunyai 14 anak laki-laki. Kemungkinan ini adalah setelah Fatimah radhiyallahu anha beliau meninggal. Mempunyai 14 anak laki-laki, 15 anak perempuan. Kata beliau sedikit, wallahi ma tama'a syaitan wa yuwaswisa li yawman fi arzaqihim. Setan itu enggak mungkin dia bisa berharap membuat diriku was-was pada suatu hari tentang rezeki anak-anakku. 14 tambah 15 berapa anak?
29 anak. Anak antum berapa ya ikhwan maksimal? Berapa? 4, 5? Gak perlu khawatir. Allah nanggung rezeki mereka. Walaupun toh nanti sebagai orang tua ada sedikit kekhawatiran. Hal yang manusiawi karena walad ini seorang anak adalah mabkhalah, ataupun adalah majbana atau mahzana. Ada membuat suatu hal yang khawatir orang tua. Kalau kita khawatir nasib anak-anak kita, maka fokuskan mereka, berikan ketakwaan dalam hati mereka. Jadi perlu untuk kita tanamkan ketakwaan dalam hati mereka. Kata Allah SWT, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anaknya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bekal yang paling bagus untuk anak-anak itu bukanlah masalah harta warisan. Warisan perlu kadang-kadang, tetapi jangan sampai sesuatu yang sangat penting yang berbau ketakwaan tidak kita tanamkan dalam hati anak-anak kita. Orang-orang yang bertakwa, kalau misalnya suatu saat nanti kita khawatir setelah kita meninggal, nanti anak saya nanti bagaimana nasibnya ini? Itu bukan urusan ente saat nanti. Kalau kita sudah meninggal, urusan siapa? Itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Nanti yang perlu difokuskan adalah tanamkan ketakwaan ke dalam mereka. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Antum mungkin pernah mendengar kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Beliau itu meninggal beliau seorang khalifah ini. Meninggalkan 18 dinar. 18 dinar. Sebagian dinar-dinarnya dibagi untuk biaya pemakaman, kemudian ada yang dijadikan untuk membeli kain kafan, ada yang nanti sisanya sekitar 4 dinar itu adalah untuk anak-anaknya, padahal anaknya berjumlah 10 orang. Berjumlah 10 orang. Ini semua anak-anaknya sepeninggal beliau, walaupun toh harta warisan yang diberikannya hanya sekitar 4 dinar untuk belasan anak, untuk 10, untuk 11 anak, tetapi di saat masa-masa setelahnya mereka adalah orang-orang yang sukses. Di saat ada komando jihad, mereka infak sebanyak ratusan ekor unta. Beda dengan sebagian di antara Hisham bin Abdul Malik. Ini kisah dari Imam Muqatil bin Sulaiman di saat beliau diminta nasihat oleh Khalifah Al-Mansur. Ini Imam Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Ini beliau mengisahkan. Beliau mengalami 2 masa pemerintahan Abdul Aziz sama pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Ini si Hisham ini dia memiliki beberapa orang anak. Peninggalannya adalah sampai ribuan, bahkan sebagian sejarah menuliskan sampai jutaan dinar. Tetapi sebagian di antara mereka ada yang minta-minta di pasar. Ada yang minta-minta di pasar. Ini perbedaan antara Umar bin Abdul Aziz sama Hisham bin Abdul Malik. Ini perbedaannya apa? Ini bisa kita lihat ya ikhwah sekalian, di saat beliau ditanya tentang ma tarakta li auladika, yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu itu apa? Yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu itu apa? Dibilang oleh beliau, taqwallah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak-anak ini enggak mungkin diabaikan oleh orang tua seharusnya. Tidak dikenalkan agamanya, tidak dikenalkan masalah syariah, tidak dikenalkan masjid, tidak dikenalkan kekajian, tidak dikenalkan masalah akidah. Ini orang tua yang terlalu sembrono. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau taraktu li auladi taqwallah. Aku meninggalkan kepada mereka takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan beliau bagaimana? Kalau seandainya nanti anak-anakku itu adalah orang-orang yang bertakwa di masa-masa yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa.
Kalau seandainya kalau masyafa'al suatu saat nanti anak-anakku bukan orang-orang yang bertakwa, maka harta bendaku tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Loh. Beratnya begitu. Berarti duit yang diberikan oleh orang tua sebagai warisan menjadi bumerang bagi orang tuanya di saat orang tua tidak pernah mengenalkan agama terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka. Takwa Allah ya ikhwah sekalian, takwa Allah. Khususnya bagi sebagian di antara kita yang diberi kelancaran rezeki oleh Allah SWT, maka perlu lebih digiatkan lagi untuk mengenalkan anaknya tentang masalah agama. Jangan sampai rezeki ataupun uang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada antum, kemudian antum meninggal sebagai bentuk warisan, malah mendukung anak-anak antum termasuk anak-anak yang paling pertama kali menjadi pelopor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ente begini saat ini kok membuat diskotik, kok ngajak nongkrong-nongkrong bareng laki-laki perempuan, kok begadang malam laki-laki perempuan, mabuk-mabukan. Dia bisa begitu karena kenapa? Karena duitnya banyak. Duit dari mana? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, PR untuk kita semuanya adalah baik yang telah punya anak ataupun yang belum punya anak, targetkan anak-anak kita ini apapun nanti profesi mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengenal agama. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bukan hanya sekedar pintar agama, tapi terus kita doakan mereka biar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Karena nggak semua orang yang tahu agama kemudian dia menjadi orang baik. Antum tahu yang Al-Quran dikorupsi. Alumni pesantren. Pesantren. Antum tahu orang-orang yang liberal, yang mereka ahli bahasa Arab, yang mereka ahli mengotak-atik ayat Al-Quran ataupun hadis. Mereka adalah alumni pesantren. Sehingga di samping nanti kenalkan agama kepada anak-anak kita, doakan mereka setiap detiknya biar Allah menanamkan takwa ke dalam hati mereka. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa auladana minal muttaqin. Ya Rabb, mohon engkau berikan ketakwaan ataupun jadikan kami sebagai orang-orang yang bertakwa kepada anak-anak kami, kepada seluruh keturunan kami. Pengennya apa? Biar di saat mereka bertakwa kepada Allah SWT, mereka akan diurus oleh Allah SWT, nggak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Dan mereka anak-anak yang bertakwa ini nanti yang bermanfaat terhadap orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Tadi ini adalah menyangkut, jadi nggak perlu khawatir masalah rezeki anak-anak kita. Ada jatah mereka kapan akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh mungkin menurut sebagian di antara umat manusia si A ini dia nggak sukses. Karena kenapa? Karena mungkin dia masih dalam keadaan biasa-biasa saja. Masalah kesuksesannya ikhwah sekalian adalah nanti tidak diukur dari segi finansial yang dimiliki, tapi diukur dari kedekatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pandangan umat manusia dia adalah orang-orang biasa, tapi di saat dia adalah anak-anak yang saleh, maka itu adalah orang yang sukses. Dan patut untuk kita syukuri walaupun toh seandainya dia pergi kemana-mana hanya naik sepeda ontel, nggak jadi masalah. Jangan paksakan sesuatu yang belum menjadi hak mereka. Dengan cara bagaimana? Ente malu lah, udah berumah tangga sekian puluh tahun masih ngontal aja, udah kredit sono. Lah ini orang tua nyuruh anaknya kredit. Memaksa-maksakan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah insyaallah ya ikhwah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tadi ini ya ikhwah sekalian, ini adalah jasa orang tua kita tidak mungkin bisa terbalaskan kecuali orang tua kita. Yang ana dapatkan cuma satu ini ya ikhwah sekalian. Allahu alam apakah ada kemungkinan jasa orang tua bisa dibalas oleh anak-anaknya. Ini kemungkinan satu ini pun ternyata zaman saat ini sudah nggak ada perbudakan, sehingga untuk mencari celah bisa membalas jasa orang tua itu sangat berat, hampir mustahil. Tapi kita perlu untuk terus berusaha berbakti terhadap mereka.
adab dijaga, cara ngomong terhadap mereka dijaga, pandangan mata kita jangan sampai melotot terhadap orang tua, tindak tanduk kita termasuk intonasi suara kita jangan ngegas kepada orang tua. Etika perlu untuk dijaga. Ya ikhwas sekalian, ada sebagian di antara kisah ini Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, itu beliau selalu merendahkan intonasi suara beliau kepada siapa? Kepada ibundanya. Dan saking besarnya bakti beliau terhadap ibundanya, beliau sama sekali nggak mau makan bareng terhadap ibundanya. Allahu alam ini prosesnya bagaimana, cuma disebutkan sebagian kisah. Beliau nggak mau makan bareng terhadap ibundanya. Karena kenapa alasannya? Karena khawatir nanti tangan beliau ini mencomot sebagian makanan yang aslinya orang tuanya ataupun ibundanya pengen memakan sesuatu yang kebetulan diambil oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Ini ulama-ulama generasi ulama-ulama salaf kita ya ikhwas sekalian. Semoga Allah SWT merahmati mereka semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada sebagian kisah juga, ini kisah dari Al-Imam Kahmas Al-Abid. Beliau saat membunuh seekor kalajengking, sebelum beliau berusaha bisa membunuhnya, ini beliau sengaja meletakkan tangannya di sebelum tertangkap kalajengking ya di sengatan kalajengking ini. Karena alasannya kenapa? Karena khawatir kalajengking ini nanti nyengat ibundanya. Walaupun ceritanya aneh, tapi ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab kisah-kisah ulama-ulama salaf yang berkaitan tentang masalah bakti seorang anak terhadap ibundanya. Al-Imam Yahya bin Syuraih rahimahullah, beliau seorang ulama. Suatu saat beliau buka majelis ta'lim. Kemudian beliau dipanggil oleh ibunya. "Qum ya Yahya." Beliau disuruh untuk apa? Untuk mencabuti bulu ayam yang habis dipotong. Ini ngomongnya kepada siapa? Kepada Imam Yahya bin Syuraih. Ngomong di hadapan para santri-santrinya, pada murid-muridnya. Beliau langsung menyudahi taklimnya, langsung ikuti perintah ibundanya. Selalu ingat ya ikhwas sekalian, mentaati orang tua itu wajib hukumnya selama perintahnya tidak ada unsur bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga, walaupun permintaan yang simpel wajib ditaatin, permintaan yang berat wajib ditaatin, asalkan tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah ya. Termasuk diantaranya apa? Antum pengen menggunakan pakaian A, orang tua antum bilang ini nggak pantas antum ente pakai pakaian yang B ini. Wajib ditaatin. Suatu yang simple. Kadang anak-anak terbiasa mereka membantah orang tuanya. Satu poin dibantah, poin lain dibantah, yang ringan dibantah, apalagi yang berat. Sehingga perlu untuk kita biasakan ya ikhwah, di saat orang tua kita ataupun kita masih dengan mereka, kontak dengan mereka ataupun mungkin masih tinggal serumah dengan mereka, perhatikan adab terhadap orang tua, perhatikan kemauan mereka apa, kita berusaha untuk memenuhinya kalau seandainya kita bisa. Kemudian hindari untuk nyakiti hati mereka dalam bentuk apapun juga. Antum memuliakan orang tua, kita muliakan orang tua, insya Allah justru pintu kemuliaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-214 insyaallah. Hadis yang 214.
anna Rasulullah SAW qala man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT juga hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini nanti yang berkaitan tentang bab yang saat ini kita bahas. Bab kita saat ini kan tentang birrul walidain dan juga silaturahim. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ataupun lebih baik kalau seandainya dia nggak bisa ngomong baik dia diam. Ini hadis ya ikhwas sekalian, ini berkali-kali kita bahas sehingga nggak akan ini bahwa ini Nabi Muhammad SAW beliau itu nyemangati nantang kepada umatnya orang itu beriman kepada Allah ataupun hari akhir, maka nanti perlu apa? Perlu untuk muliakan tamu-tamunya. Tamu. Di sini adalah ada motivasi untuk menyambung tali silaturahim. Ini bahasan kita saat ini adalah merupakan suatu bahasa kiasan dari kaum kerabat. Ar-Rahim itu adalah bahasa lain dari jalin hubungannya dengan kita adalah melalui jalur dari rahim orang tua kita. Rahim, melalui jalur mereka kerabat-kerabat itu mempunyai ikatan dengan kita ataupun suatu saat nanti kita berbuat baik sama mereka, maka termasuk bentuk dari silah. Kalau kita nanyakan kabar mereka, ngirim kabar, tegur sapa dengan bentuk dari silah. Jadi silah ini jangan disempitkan hanya masalah daerah atau mengunjungin famili di suatu daerah, mengunjung orang tuanya pulang kampung. Hari sekali nelpon orang tua, ini termasuk di antara bentuk silaturahim. Hari ini mau apa? Itu termasuk bentuk dari silaturahim. Pahalanya cukup besar. Maka hendaklah kita sambung tali silaturahim. Adab kaum kerabat, baik kerabat inti ataupun mungkin sekedar mungkin famili sepupu ataupun yang lain. Kemudian hadis yang ke 315. Khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Sungguhnya Allah idza faragha minhum qamatir rahim. Saat Allah telah selesai menciptakan mereka, maka ini kok rahim berdiri, ini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu kan kalau misalnya kita bilang kayak kita menjalin tali silaturahim, apa berbentuk materi? Bukan berbentuk materi.
ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia untuk bisa hadis yang sahih ya ikhwah sekalian dalam riwayat Muslim. Kan nanti ini pernah dibahas di saat umat manusia mereka telah bersatu, mereka telah berkumpul pada hari kiamat nanti, yang setelah mendatangi Nabi Adam alaihissalam, beliau nggak punya hak. Mendatangi Nabi Musa alaihissalam nggak punya hak. Bukakan pintu surga, minta izin untuk dibukakan pintu surga. Itu jembatan penyeberangan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ada terdapat 70.000 kendaraan ditarik oleh 4,9 miliar jumlah malaikat. Hadisnya antara telinga sama pundaknya adalah masa tempuh berjalan selama 700 tahun. Dibentangkan di atas neraka jahanam, kita nggak bisa bayangkan berapa Subhanahu wa ta'ala mengirim al-amanah dan juga mengirim yang memutuskan tali silaturahim. Dia berdiri diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, hadis yang ke-315 insyaallah kita bahas di pertemuan di YouTube, tapi ana rekam insyaallah, nanti ana upload insyaallah. Kita cukup sekian insyaallah. Sampai seorang anak terhadap orang tua kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT senantiasa kita subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.